Asal mula saya menggeluti usaha ini adalah pada saat anak saya ditinggal kabur sama pembantu. Di saat kita sudah tidak punya pekerjaan. Sebagai ibu rumah tangga pun berat sebetulnya kalau untuk mengikuti harga ini gitu. Di balik hamparan hijau Emeralda Golf, ada perjuangan tak kenal lelah dari para pelaku UMKM yang penuh semangat. Mereka bukan hanya menghidupkan usaha, tapi juga memberdayakan sesama. Kijo, pengrajin minuman tebu ini menjaga cita rasa alami dan kesegaran dalam setiap tetes yang ia hasilkan. Dari satu gelas minuman tebu, ia menghidupi keluarganya dan memberikan energi pada komunitasnya. PT Karaba ini kemarin ketemunya malah justru saat di lapak gitu ya. Nyoba atau beli sih ya waktu itu ya. Terus langsung komunikasi sehingga saat ini sudah menjadi selama 3 tahun ini sudah menjadi pelanggan tetap. Ai, pengrajin kentang dan serunding ini memadukan kesederhanaan dan kenikmatan dalam setiap produknya. Bahkan, serunding buatannya sudah berhasil menembus pasar ekspor. Setelah bergabung dengan PT Karaba ini jadi wawasannya lebih luas, pemasarannya juga luas. Karena dengan ikut PT Karaba ini kemarin ada berkesempatan produk saya itu bisa ekspor ke Malaysia, ke Jeddah, dan kemarin untuk tester produk dikirim ke Akdak, Thailand. Lain halnya dengan Ratna, pengrajin batik Depok ini membawa marwah warisan budaya Indonesia ke dalam setiap helai kain. Dengan kreativitasnya, batik Depok kini semakin dikenal luas. Untuk pertama kali memperkenalkan batik Depok di Wonderful Indonesia di tahun 2016 di Ukraina dan Georgia. Untuk keberadaan UMKM Indonesia, khususnya batik yang saya geluti, sangat menjanjikan dan sangat potensial di pasar internasional. Kenapa? Karena keunikan dari batik kita, terutama batik Depok, karya Ratna Batik & Craft, syarat akan filosofi, cerita budaya tentang keberadaan dan asal-usul Depok, terutama keterkaitannya dengan VOC, itu cukup sekali membuat para turis-turis mancanegara tertarik dengan produk-produk kain kami yang bercerita. Wendy, pengrajin home decor. Besarnya rasa cinta terhadap lingkungan membuatnya mampu menciptakan keindahan dari bahan-bahan sederhana, terutama kain sisa atau perca. Dekorasi buatannya kini memperindah banyak rumah di seluruh Indonesia. Kita tahu limbah yang tertinggi selain sampah rumah tangga adalah limbah dari kain atau baju itu sendiri. Nah, kadang saya agak miris lihatnya. Kita membatik, tapi kainnya setelah dijadiin baju, sisa potongannya itu kebuang dengan percuma. Nah, dari situ inspirasinya muncul bahwa dari potongan-potongan kecil itu bisa menjadi sesuatu yang karya, bahkan mahakarya. Nah, dari situlah inspirasi saya untuk mengumpulkan dan tidak membuat potongan kain sekecil apapun. Fatma, pengrajin tas rajut. Mengubah benang menjadi karya seni indah dan memiliki nilai jual yang tinggi. Melalui setiap simpul, ia menanam harapan akan masa depan yang lebih baik. Untuk produk-produk kami, alhamdulillah sudah melanglang buana. Kami sudah ekspor ke Denmark, ke Dubai, ke Jerman, dan juga ke Singapura. Jadi ada yang membawa produk kami dari Kementerian Perdagangan untuk pameran dari Kementerian Pertanian juga, pameran Odikof, G20, terus alhamdulillah juga PT Karaba Dikdaya sudah sering kali memesan produk kami untuk dijadikan souvenir. Sari, pengrajin sambal. Tangan lembutnya mampu meracik cita rasa yang menggugah selera. Kegigihannya dalam mempertahankan kualitas telah membuat sambalnya dikenal hingga ke mancanegara.
Saya sendiri nggak nyangka sebetulnya ternyata sambal saya itu disukai sama orang Jepang, orang Korea yang mereka sebetulnya nggak familiar dengan sambal dari Indonesia gitu, karena mereka biasanya saus tomat dan sebagainya. Termasuk bule-bule teman-teman anak saya pun suka sekali dengan sambal ini, katanya ditabur-taburin di omelet sama itu delicious gitu. Jadi ya saya sih nggak nyangka juga bule suka sambal gitu. Tias, pengrajin tepung kimpul gluten free. Ia memberikan alternatif sehat bagi mereka yang peduli akan makanan bebas gluten. Kimpul lokal kini menjadi pilihan sehat yang mendunia. Fungsinya tepung kimpul ini ternyata sangat beragam. Manfaatnya banyak sekali. Yang pertama, ketika kita tahu bahwa umbi kimpul itu ternyata kalsiumnya sangat tinggi, terus kemudian rendah karbohidrat, serat pangannya tinggi, terus mengandung kalsium juga, mudah larut atau mudah dicerna begitu ya. Jadi sangat aman untuk olahan pangan yang bebas gluten atau non gluten begitu. Alhamdulillah kita setelah kita dibina oleh PT Karaba dan Emeralda, memang kita lebih banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan, terutama untuk pengemasan, untuk ketahanan produk-produk kita, untuk pemasaran gitu. Sejalan dengan pengembangan bisnis dan arahan dari pemegang saham 100% Kementerian Keuangan, kami terus berupaya meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar. Kami berterima kasih kepada member dan guest dari Emeralda Golf Club yang telah turut berkontribusi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Selama lebih dari 3 dekade, kami berkomitmen untuk tumbuh bersama dengan masyarakat. Kami berharap kontribusi ini dapat memberikan dampak positif bagi masa depan UMKM dan perekonomian lokal. Terima kasih kami ucapkan kepada PT Karaba Digdaya Emeralda Golf berupa bantuan mesin produksi. Kami berterima kasih untuk PT Karaba Digdaya yang sudah sangat mensupport kami. Besok pameran juga dibiayai PT Karaba. Terima kasih PT Karaba Digdaya Emeralda Golf. Terima kasih karena memberikan kami kesempatan untuk bisa tidak hanya bangkit di lokal Indonesia saja, namun kami juga dibawa untuk berani tampil di pasar internasional, khususnya di Trade Expo Indonesia tahun 2024. Terima kasih PT Karaba Digdaya dan Emeralda Golf. 35 tahun PT Karaba Digdaya, UMKM naik kelas.